Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah wajah hantu merah tua itu dipaku, tiba-tiba ia pecah dan retakannya juga meluas hingga ke seluruh bagiannya. Kemudian meledak dengan keras, membuat pecahan batu berterbangan kemana-mana. Adapun batu-batu besar berbentuk persegi ini awalnya hanyalah batu biasa. Namun terdapat hukum sebab akibat yang sangat kuat di permukaan batu ini yang dilindungi oleh aturan surga dan tidak dapat dimusnahkan. Sama seperti tembok kota di kota-kota besar. Alasannya juga sama. Jadi, betapapun kuatnya pertempuran antar pejuang, mereka tidak dapat dihancurkan. Saya takut setengah mati, kata prajurit iblis. Baru saja Losen sangat cemas sehingga dia melonggarkan tali busur dan menembakkan panah pertama sesuka hati. Hanya melewati sisi prajurit iblis itu, dan Loseng juga memperhatikan adegan ini. Tetapi waktunya sangat mendesak, jadi dia tidak terlalu peduli. Maaf, Loseng sedikit tersenyum. Tidak apa-apa, setidaknya kita bisa melewati aula sialan ini. Prajurit iblis itu tertawa, tapi dia tidak peduli. Belum lagi jika anak panah itu mengenai, itu mungkin tidak membunuhnya. Itu hanya bisa dianggap sebagai harta karun kelas bawah di antara artefak. Tapi prajurit iblis ini bersenjata lengkap. Kemudian seorang pejuang memandangi batu besar yang tidak bergerak di sebelahnya, mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan lembut. Dan batu persegi itu meledak. Lagi pula, mereka baru saja didorong oleh batu-batu besar ini, dan sekarang mau tak mau, mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka. Sehingga batu-batu besar itu pecah berkeping-keping. Jinan berjalan ke arah Loseng dan tersenyum manis pada Loseng. Luar biasa. Ini juga keberuntungan. Saya tidak menyangka tengkorak kecil ini akan berguna. Loseng melepas tengkorak kecil dari punggungnya karena benda itu tidak bisa dihancurkan dan itu juga membuat Loseng sakit kepala parah. Tapi bisa efektif pada saat-saat kritis. Kali ini, Loseng adalah pahlawan yang melewati aula sebab dan akibat kedua. Di aula kausal pertama, Loseng hampir membunuh beberapa orang. Tentu saja mereka masih memiliki sedikit ketidakbahagiaan dan bahkan kemarahan di hati mereka. Tetapi mereka merasa lega saat ini. Meski mereka adalah tim, tapi itu hanya sementara. Namun kerjasama satu sama lain pada akhirnya akan memperpendek jarak kedua pihak. Sekarang, ada suara keras di aula sebab dan akibat. Dalam sekejap mata, lebih dari 40 batu persegi hancur berkeping-keping, dan tumpukan serpihan batu tersebar di seluruh tanah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada suatu tempat di aula, di mana masih ada 2 titik cahaya mimpi yang mengambang di sana. Kedua titik cahaya mimpi ini ditinggalkan oleh 2 orang yang terjatuh di bawah sinar cahaya persegi. Karena kedua orang ini tidak dibunuh oleh orang lain. Titik cahaya mimpi ini dianggap tidak memiliki pemilik sebelumnya dan tidak memanfaatkan kekacauan untuk menyerap kedua titik cahaya mimpi tersebut. Sekarang, setiap orang telah melewati aula sebab dan akibat. Semua orang secara alami mengalihkan pandangan mereka ke sini. Bagaimanapun, kedua kelompok titik cahaya yang melamun berjumlah jutaan, yang bukan jumlah yang kecil. Tapi bagaimana cara mendistribusikannya adalah sebuah pertanyaan. Satu-satunya bagian Luo Tianxing, kata Jinan ringan. Meskipun wajahnya acuh tak acuh, ada momentum yang tidak bisa dinegosiasikan dalam nada suaranya. Baiklah, mari kita bagi sisa porsinya secara merata. Prajurit pendek itu mengangguk, namun wajah prajurit bertopi bulat itu menunjukkan ketidakpuasan. Kenapa? Begitu dia membuka mulutnya, mata Jinan dan prajurit pendek itu sudah tertuju padanya, dan dia segera terdiam. Bagaimanapun, kontributor terbesar untuk melewati aula karma kedua adalah Loseng.
Lagi pula tidak terlalu banyak baginya untuk mendapatkan poin mimpi tambahan saat ini. Dan Lo Sheng secara alami tidak akan menolak. Dia tersenyum sedikit dan berjalan menuju salah satu titik cahaya yang melamun, menyerap semua titik cahaya yang melamun itu. Ini dianggap sebagai penghasilan tambahan atau warisan. Adapun poin impian lainnya, setelah semua orang setuju, mereka melangkah maju untuk menyerapnya satu persatu. Setelah setiap orang menyerap ratusan ribu poin impian, mereka segera menyingkirkannya dan menggantinya dengan orang lain. Kesempatan untuk menelan semuanya, itu akan menyebabkan prajurit lain bergabung untuk mengejarnya. Tapi tidak ada yang berani mengambil resiko ini. Apalagi itu hanya beberapa ratus ribu poin fantasi. Setelah menyerap 2 titik cahaya indah ini, semua orang bergerak menuju ujung aula sebab dan akibat. Ketika mereka tiba di ujung aula sebab dan akibat, kisi-kisi putih yang awalnya menghalangi mereka juga telah menghilang. Namun ada batu persegi tambahan yang menghalangi jalan, dan batu persegi itu menghalangi pintu keluar aula sebab dan akibat. Mengapa masih ada batu persegi? Mengapa batu persegi ini berguling di sini? Saya akan melakukannya. Prajurit iblis itu baru saja menghancurkan 15 batu persegi, dan sekarang dia melihat satu-satunya batu yang tersisa. Dia mengumpulkan kekuatan, melangkah ke batu besar. Otot-otot kuat di tubuhnya membengkak, dan dia memukulnya dengan kedua tangan. Tuar! Dengan serangan telapak tangan ini, semua orang awalnya mengira batu persegi itu akan hancur berkeping-keping. Namun batu persegi besar ini berdiri di sini dan tidak bergerak sama sekali. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerutkan kening. Masuk akal jika mereka telah melanggar aturan surga di aula sebab dan akibat, dan batu persegi ini seharusnya rentan. Tapi sekarang sepertinya masih utuh. Jika batu persegi ini masih diselimuti oleh kekuatan aturan yang tidak terlihat dan beratnya mendekati tak terbatas. Jika tidak dapat dihancurkan atau dipindahkan, itu akan menghalangi jalan keluar. Jadi bagaimana mereka bisa melewatinya? Sehingga prajurit iblis juga bingung dan berkata dengan hampa, "Apa yang terjadi? Saya tidak bisa memukul batu ini." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sedikit warna kuning muncul di permukaan batu besar. Bintik-bintik cahaya kuning itu melayang-layang dan kemudian terbang menuju tubuh prajurit iblis. Kenapa ada titik cahaya mimpi yang keluar? Prajurit iblis itu terkejut dan penyebaran ini jumlah titik cahaya mimpi itu yang keluar cukup banyak. Dalam sekejap dia memiliki hampir 400.000 titik cahaya indah. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi ketertarikan. Jinan berkata dengan tenang, "Jika tebakan saya benar, ini adalah hadiah untuk aula mimpi kedua, dan semua orang bisa mendapatkannya. Tapi tampaknya poin mimpi harus diberikan sesuai dengan kekuatan yang diberikan oleh diri sendiri." Mata prajurit itu selebar mata sapi, dan dia tiba-tiba meraung. "Ini tidak akan berhasil, lakukan lagi." Dengan telapak tangannya, dia hanya ingin menghancurkan batu persegi itu menjadi beberapa bagian, dan dia menggunakan setengah dari kekuatannya sendiri. Dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia mendapat 400.000 titik cahaya mimpi. Sehingga dia cukup menyesal. Kemudian dia segera mengepalkan tinjunya dan memukul batu persegi itu lagi dengan pukulan ini. Tuar! Pukulan itu jauh lebih besar dari sebelumnya, tapi tidak ada titik cahaya indah yang terlihat sekeluar dari permukaan batu persegi ini. Sehingga wajah para prajurit iblis tiba-tiba menunjukkan ekspresi duka. Sementara wajah semua orang menunjukkan ekspresi kasihan. Semua orang jelas tahu apa yang dia lewatkan, tapi semuanya dirahasiakan. Prajurit iblis itu mundur diam-diam, wajahnya penuh kebencian, tetapi pada saat ini, ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Setelah prajurit klan iblis pergi, prajurit klan Joye berdiri di depan batu persegi. Dengan pelajaran yang didapat dari para pejuang iblis, semua orang juga memahami
bahwa mereka harus menggunakan metode yang paling merusak. Meskipun beberapa metode ampuh, tapi tidak menimbulkan banyak kerusakan. Wanita klan Yoyi berdiri di depan batu besar dan memikirkannya sejenak, lalu mundur 2 langkah dan mengeluarkan busur panjang berwarna merah menyala. Busur panjang ini juga merupakan artefak tertinggi. Lo Sheng tidak terlalu memperhatikan wanita klan Yoyi ini sebelumnya. Dia sangat diam dan jarang mengekspresikan dirinya dari awal hingga akhir. Hanya saja wanita ini mampu mendapatkan artefak tertinggi. Tampaknya statusnya di klan Yoyi tidak rendah, dan dia seharusnya lebih kuat dari Aizen. Saat ini semua orang melihatnya menggenggam busur, dan dengan sedikit jentikan jari rampingnya, dia langsung menarik tali busur. Tali kosong. Alis Lo Sheng sedikit terangkat, karena wanita klan Yoyi tidak memegang anak panah di tangannya. Tapi setelah dia menarik tali busurnya, warna merah menyala yang indah di busur panjang itu mulai melonjak. Di saat yang sama, pusaran api muncul di depan busur panjang itu. Dan saat pusaran itu terus berputar, sebuah panah merah muncul. Ini adalah busur api pemecah bulan, peringkat lebih dari 2100 di Monumen Roh Dunia. Jinan menjelaskan. Saat melihat wajah Lo Sheng fokus dan penasaran, saat itu wanita klan Yoyi melonggarkan tali busurnya. Saat dia melonggarkan tali busurnya, terdengar suara dengungan. Saat semua orang melihat tali busur bergetar maju mundur di rangka busur. Tapi pusaran api yang tergantung di depan busur panjang tidak menyembur, tapi melayang dan aneh di depannya. Berputar perlahan. Wanita klan Yoyi pada saat ini, dia tersenyum malu-malu kepada semua orang. Kalian lebih baik mundur sedikit. Melihat kekuatan yang terkandung dalam pusaran api, semua orang juga mengerti bahwa kekuatan ledakan benda ini mungkin di luar imajinasi. Jadi mereka semua mulai bergerak ke arah itu. Bahkan wanita klan Yoyi setelah menyingkirkan busur api pemecah bulan, dia mundur menuju aula bersama semua orang. Hanya menyisakan pusaran api yang perlahan berputar di udara. Adapun Lo Sheng, Jinan dan yang lainnya terus mundur. Setelah mundur beberapa lusin kakinya, dia berencana untuk berhenti. Jika Anda tidak terus mundur, saya khawatir itu akan berdampak pada Anda, kata wanita klan Yoyi itu sambil tersenyum. Jadi, semua orang mundur ke tengah aula sebab dan akibat. Oke, itu dia. Suara wanita klan Yoyi itu turun, matanya sedikit berkedip, dan dia mendengar ledakan. Tuar. Pusaran api melesat ke arah batu persegi. Di bawah hantaman keras, kekuatan api yang terkandung di dalamnya menyebar ke arah belakang. Jelas, wanita klan Yoyi sepertinya sangat familiar dengan busur ini. Dia meminta semua orang untuk mundur, tapi tidak terlalu jauh. Kekuatan tingkat 5 hukum api, dan itu juga mengandung hukum sebab dan akibat yang aneh, yang dapat memadatkan kekuatan api. Apakah ini ciri khusus dari busur api pemecah bulan? Bisik Jinan. Dalam kobaran api, titik cahaya mimpi yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul di permukaan batu. Mereka terus berterbang dan terbang langsung menuju wanita klan Yoyi. Namun jumlah titik cahaya mimpi ini lebih dari 2 kali lipat jumlah prajurit iblis sebelumnya. Ketika apinya menghilang dan titik cahaya mimpi terserap seluruhnya, prajurit iblis itu bertanya dengan cemas. Berapa banyak poin mimpi yang Anda dapatkan? 2.800.000, kata wanita klan Yoyi sambil tersenyum tipis. Hah? Prajurit iblis itu meraung. Pada saat ini hatinya sangat tidak seimbang, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Siapa yang membuatnya menyentuh batu persegi dengan tangan yang gatal? Tapi saat mendengar perkataan wanita klan Yoyi, hati para pejuang lainnya tiba-tiba menjadi panas. Benar saja, seperti yang dikatakan Jinan, tidak mudah mendapatkan poin fantasi di aula sebab dan akibat ini. Dan beginilah cara mereka mendapatkan poin fantasi sebanyak itu, hanya dengan melewati aula sebab dan akibat kedua. Jadi, begitu.
Ternyata sulit untuk mempertahankan peringkat seseorang hanya dengan menjara prajurit lain. Jika ingin mendapatkan peringkat yang bagus, saya harus memasuki aula sebab dan akibat, pikir Lo Sheng dalam hati. Setelah apinya padam, prajurit lainnya bergegas menuju batu persegi. Selanjutnya, pejuang manusia lainnya melancarkan serangan ke batu persegi. Sekarang dia tahu aturannya. Dia secara alami tidak menahan diri sama sekali, tetapi mencoba yang terbaik untuk menggunakan seni bela diri terkuatnya menuju batu persegi. Meskipun prajurit manusia ini memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga tidak ada artefak tertinggi yang muncul dari batu persegi. Poin mimpinya tidak sebaik wanita klan Yoye, tapi dia masih memiliki lebih dari 1 juta poin mimpi. Di saat yang sama, prajurit iblis itu sekali lagi mengeluarkan suara ratapan. Setiap orang yang hadir bergiliran menyerang batu persegi tersebut, dan pada dasarnya, setiap orang menerima lebih dari 1 juta hadiah poin mimpi. Dan setiap kali seseorang menyerap titik cahaya mimpi itu, suara ratapan selalu terdengar. Tapi beberapa orang pertama telah menerima imbalannya sendiri. Pada saat ini, Nanjinan juga muncul di depan batu persegi, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Namun dia tidak mengeluarkan senjata atau senjata ajaib apapun. Dia menutupi kedua tangan kecilnya dan dengan lembut memutarnya ke arah yang berlawanan. Lalu semua orang melihatnya menepuk batu persegi itu dengan ringan. Terdengar suara nyaring seolah-olah batu persegi itu telah ditampar. Namun prajurit iblis itu menatap Jinan dengan mata terbelalak dan berkata, "Anda tidak ingin poin mimpi?" Prajurit iblis tidak merasakan banyak kekuatan dan dia tidak tahu mengapa Jinan seperti ini. Tetapi dia merasa sedikit terhibur dengan pemikiran bahwa seseorang akan mendapatkan poin mimpi lebih sedikit daripada dirinya sendiri. Namun Jinan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Adapun Lo Sheng, prajurit pendek dan wanita klan Yoye, ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Karena setelah itu, bintik-bintik cahaya kuning mulai keluar dari batu persegi. Melihat pemandangan ini, prajurit iblis itu tertawa keras. "Saya khawatir ini bisa memiliki 100 titik mimpi, kan?" Tapi kemudian prajurit iblis itu tidak bisa tertawa lagi. Karena jumlah titik cahaya mimpi menjadi semakin banyak. 3.100.000. Lumayan. Jinan tersenyum tipis pada Lo Sheng dan melangkah ke satu sisi, meninggalkan prajurit iblis yang berdiri di sana dengan linglung. Di antara 8 orang yang tersisa, 6 telah menyerap jumlah poin mimpi yang berbeda. Hanya menyisakan Lo Sheng dan prajurit pendek. Setelah keduanya saling memandang, prajurit pendek itu mengambil langkah pertama dan berkata, "Kali ini, biarkan saya yang melakukannya." Prajurit pendek ini memiliki artefak tertinggi, pedang Buddha di tangannya, dan dia pasti akan menerima banyak poin impian. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, dia sepertinya tidak berniat menggunakan pedang Buddha. Tapi dia berdiri di depan batu persegi, mengatupkan kedua tangannya, memejamkan mata dan tetap tidak bergerak. "Apa yang ingin Anda lakukan?" gumam prajurit iblis itu. Namun tidak ada orang lain yang berbicara, karena batu persegi di depan Anda memberi penghargaan pada titik cahaya yang indah, sesuai dengan kekuatan serangan semua orang, sehingga semua orang di depan batu ini akan menunjukkan kekuatan terkuat mereka. Di aula sebab dan akibat ini, semua orang bekerja sama untuk saat ini. Tetapi begitu mereka pergi, menilai dari kekuatan para jenius ini, cepat atau lambat mereka akan bertemu suatu hari nanti. Tapi akan sangat bermanfaat jika mengetahui kekuatan sebenarnya dari pihak lain, dan bahkan kartu truf mereka sebelumnya. Setelah prajurit pendek itu menutup matanya, dia seperti biksu tua yang kesurupan, dan nafasnya menjadi damai. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan ruang dan waktu, seolah-olah dialah satu-satunya yang ada di antara langit dan bumi. Setelah sebatang dupa penuh berlalu, semua orang mendengar desahan dari telinga mereka. Namun desahan itu sangat menyedihkan, seolah-olah itu berasal dari makhluk yang telah melihat semua orang. "Hei!"
Sambil menghela nafas, prajurit pendek itu dengan lembut mengelurkan tangannya dan mendorong ke arah batu persegi. Dorongan ini terkesan sangat tenang, bahkan bisa dikatakan lembut. Jinan menampar permukaan batu persegi dengan tangannya, dan terdengar suara yang tajam. Namun dorongan prajurit kecil itu tidak bersuara, dan saat telapak tangannya menyentuh batu persegi itu, dia menyusut kembali seperti capung yang menyentuh air. Tapi hanya dengan dorongan lembut seperti itu, sejumlah besar titik cahaya indah datang dalam jumlah besar, menembak langsung ke arah prajurit pendek itu. Kekuatan ini sangat aneh. Metode tempat suci 10.000 Buddha sungguh mendalam. Loseng memandang prajurit pendek itu dengan serius dan menghela nafas dalam hatinya. Masing-masing dari 3 ras manusia di alam semesta memiliki kekuatan masing-masing. Dewa Wunian didirikan oleh banyak keluarga. Aliansi kemanusiaan adalah aliansi tempat suci yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tanah suci 10.000 Buddha adalah yang tertua di antara ras manusia. Mereka mewarisi agama Buddha dan rute yang mereka ambil sama sekali berbeda dari rute Dewa Wunian dan aliansi kemanusiaan. Karena warisan mereka berasal dari para dewa dan Buddha. 3.900.000. Prajurit pendek itu melaporkan jumlahnya dengan tenang. Ketika semua orang mendengar angka ini, mereka tidak bisa menahan nafas. Bukan karena poin fantasi itu membuat mereka takut. Nyatanya poin fantasi pada 8 orang ini pada dasarnya tidak kurang dari 4 juta. Hanya saja prajurit pendek bisa memperoleh hampir 4 juta poin mimpi. Bukankah itu berarti kekuatan telapak tangan prajurit pendek itu beberapa kali lipat dari mereka? Baru saja wanita suku Yoye menggunakan artefak tertinggi untuk mendapatkan 2,8 juta poin mimpi. Tapi orang ini memperoleh 3,9 juta dengan sepasang telapak tangan berdaging. Jinan merutkan bibirnya. Rekor yang baru saja dia buat dipecahkan oleh pria ini ketika dia berbalik. Tidak mau menerimanya, dia menoleh ke Loseng dan berkata, "Giliran Anda." Setelah prajurit pendek itu memperoleh poin mimpi terbanyak, mata semua orang secara alami tertuju pada Loseng. Sekarang Loseng adalah satu-satunya prajurit di antara 8 prajurit tersisa yang belum mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Jinan, Loseng tersenyum tipis padanya, lalu berjalan menuju batu persegi. Tapi semua orang juga sedikit penasaran. Metode apa yang Loseng rencanakan untuk digunakan? Tapi setelah Loseng memasang posturnya, wajah semua orang menunjukkan kekecewaan. Dia hanya melangkah maju, membalikkan tangan kirinya menjadi telapak tangan, dan mengepakkan tangan kanannya. Dia menghadap batu persegi di depannya dan menatap lurus ke depan. Melihat poster ini, semua orang merasa, apakah Loseng hanya berencana menggunakan pukulan lurus biasa? Sebelumnya, orang ini sepertinya tidak menganggap serius poin fantasi, dan telapak tangan prajurit pendek tadi terlihat sangat biasa. Tetapi konsepsi artistik yang terkandung di dalamnya sangat mendalam. Faktanya, kendali kekuasaannya telah mencapai keadaan yang sangat harmonis, dan serangan yang hampir lembut muncul. Loseng, apakah Anda akan menabrak batu persegi seperti ini? Apakah Anda tidak punya senjata lain? Jinan bertanya dari samping. Setelah masuki aula sebab dan akibat, Loseng tidak menggunakan senjata apapun, dan dia baru saja menyarankan agar Loseng menggunakan senjata, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak poin fantasi. Tidak perlu. Loseng secara alami mengetahui keraguan di hati Jinan, tapi dia tidak menjelaskannya. Ketika dia membuka sepenuhnya 40.000 sisik naga, kekuatan fisik yang dia keluarkan mungkin setara dengan kekuatan pedang Yisen. Namun ada banyak batasan dalam penggunaan kekuatan fisik, sehingga sulit bagi para pejuang untuk mendekatinya saat bertarung satu sama lain. Jadi peluang pukulannya tentu saja tidak sebaik pedang Yisen dalam satu aspek. Setelah semua kekuatan mengalir ke tangan kanannya, pukulan lurusnya yang biasa-biasa saja tiba-tiba terlempar ke depan. Hanya dengan melihat gerakan Loseng, tidak ada yang tahu kekuatan mengerikan apa yang dikandungnya.
Ketika tinju loseng bertabrakan dengan permukaan batu persegi, terdengar suara tumpul yang bergema. "Hei, sepertinya ada seseorang di bawah," kata prajurit iblis yang berdiri di belakang sambil tersenyum melebar. Prajurit iblis memiliki pukulan biasa sebelumnya, jadi dia mendapat sekitar 400.000 poin fantasi. Sebagai prajurit iblis, kekuatan fisiknya jauh lebih kuat daripada prajurit manusia. Meskipun dia hanya menggunakan kurang dari 60% kekuatannya, tapi pasti lebih kuat dari prajurit manusia ini. Jadi, dia masih sangat percaya diri dalam hal ini. Setelah loseng mengambil kembali pukulannya, permukaan batu persegi sekali lagi mengungkapkan titik cahaya yang indah. 1 titik, 2 titik. Bintik-bintik cahaya kuning pucat ini seperti kunang-kunang terbang keluar dari permukaan batu persegi. Semua orang menatap titik cahaya yang melamun dan keraguan perlahan muncul di wajah mereka. Beberapa nafas berlalu dan hanya ratusan titik cahaya indah yang keluar dari batu persegi ini. Namun tidak ada sedikit pun rasa gugup di wajah loseng. Dia masih memandangi batu persegi di depannya dengan ringan. Teman manusia ini tidak perlu terlalu teliti. Prajurit iblis itu akhirnya mengerti. Prajurit manusia ini sudah sibuk sekian lama sebelum dia mendapat ratusan cahaya mimpi. Tidak lagi hilang, tetapi dapat digambarkan sebagai kumuh. Ketika prajurit iblis itu setengah tertawa, tiba-tiba titik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul dari semua sisi batu persegi. Seolah-olah loseng telah menyodok sarang lebah. Titik cahaya itu seperti kawanan lebah, berkerumun dan membentuk sungai cahaya, kemudian terus mengalir menuju loseng. Prajurit iblis itu mempertahankan ekspresi tawanya, tetapi tidak ada sedikit pun senyuman di matanya. Sedangkan untuk semua orang yang mulutnya masih terbuka, ekspresinya secara alami berubah menjadi keterkejutan. "Ah, ini..." Prajurit iblis itu tiba-tiba terdiam, bahkan semua orang memandang loseng dengan tatapan kosong. Melihat titik cahaya seperti sungai, dengan ekspresi kusam di wajah mereka. Adapun Jinan dan prajurit pendek, pupil mereka membesar dalam sekejap, dan ada tatapan serius di mata mereka ketika mereka melihat loseng, karena mereka yakin loseng tidak menggunakan seni bela diri apapun, dan pukulan yang digunakan hanyalah pukulan lurus di antara pukulan dasar. Tapi hanya dengan pukulan lurus, dia memperoleh sejumlah poin mimpi dari batu persegi ini. Ini hanya berarti satu hal, kekuatan fisik loseng begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Segera titik cahaya mimpi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh loseng. Titik cahaya mimpi yang begitu banyak membuat prajurit lain iri. Awalnya mereka sangat puas ketika mendapat 1 juta atau bahkan 2 juta titik cahaya mimpi. Tapi sekarang mereka melihat loseng menyerap sejumlah besar titik cahaya mimpi yang sangat besar, sehingga mereka merasakan rasa kehilangan di hati mereka. Semua orang bergegas ke aula sebab dan akibat bersama-sama, dan titik cahaya mimpi yang diperoleh loseng mungkin 10 kali lipat dari yang mereka peroleh. Namun kesempatan ini sangat adil. Setiap orang berpeluang mendapatkan poin fantasi. Jika mendapat lebih sedikit, Anda hanya bisa menyalahkan kekurangan kekuatan Anda sendiri. Tapi setelah mereka memikirkannya, karena pukulan loseng memperoleh titik cahaya mimpi 10 kali lebih banyak daripada milik mereka. Bukankah itu berarti kekuatan loseng 10 kali lipat dari kekuatan mereka? Tapi mereka masih tidak mempercayainya. Bagaimanapun mereka adalah jenius inti dari semua ras besar. Jadi bagaimana mereka bisa dengan santai mengakui bahwa mereka lebih lemah dari yang lainnya? Dan itu masih 10 kali lipat. Terlebih lagi, dalam pertarungan antar prajurit, ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi situasi pertarungan, dan tidak mungkin ada perbedaan 10 kali lipat. Tapi masalahnya adalah, loseng hanya menggunakan pukulan biasa, dan ini bukan kartu trufnya. Jadi beberapa prajurit memikirkannya dan mereka semakin khawatir. Setelah loseng menyerap semua titik cahaya yang melamun, dia menutup matanya sedikit. Ketika dia membuka matanya lagi, prajurit iblis itu berkata dengan tergesa-gesa,
Berapa banyak poin mimpi yang telah Anda peroleh? 10.400.000, kata Loseng. 10 juta? Prajurit iblis itu mulai mengaum histeris lagi, karena angka ini memang angka yang membuatnya tak tertahankan. Bagaimanapun, poin mimpi yang dia dapatkan hanya sebagian kecil dari poin Loseng. Setelah saya menggunakan kekuatan magician, kekuatan yang saya ledakan sudah menjadi batas kekuatan saya sendiri. Bahkan di tempat suci 10.000 Buddha, di mana terdapat banyak orang jenius, hanya sedikit orang yang dapat melampaui saya. Tapi orang ini memiliki kekuatan fisik 3 kali lebih kuat dari milik saya. Dari jumlah titik cahaya yang melamun, dia bisa menebak perbedaan kekuatannya. Jinan tidak berbicara saat ini, hanya tersenyum dengan ketertarikan pada matanya, memperhatikan Loseng dalam diam. Kali ini Loseng menyerap puluhan juta titik cahaya mimpi sekaligus, dan jumlah titik cahaya mimpi di tubuhnya meningkat dengan cepat. Setelah membayar 5 juta poin fantasi, peringkat Loseng telah turun dari piramida. Saat ini peringkat Loseng sedang meroket. Di seluruh peringkat medan perang impian akhirnya mencapai peringkat 10.000. Sebagai orang terakhir yang menyerap titik-titik mimpi, Loseng melihat retakan mulai muncul di permukaan batu persegi, lalu runtuh dan berubah menjadi tumpukan puing-puing batu. Sementara semua orang menghela nafas, mereka juga penuh dengan harapan untuk perjalanan selanjutnya. Bagaimanapun, di aula sebab dan akibat kedua saja bisa memperoleh poin fantasi sebanyak itu. Jadi, apa selanjutnya? Namun ekspresi ini juga mengandung kekhawatiran. Karena kesulitan dari aula sebab dan akibat kedua tidaklah rendah, dan 2 orang telah meninggal, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di aula sebab dan akibat ketiga. Setelah melewati pintu keluar aula, semua orang menaiki tangga lagi dan terus mendaki gunung. Dalam perjalanan Jinan berkata, "Semuanya, tolong perkenalkan diri Anda satu sama lain untuk bepergian di aula impian ini. Anda memerlukan kerjasama, jadi kita tidak bisa mengetahui nama satu sama lainnya. Melalui kerjasama sebelumnya, semua orang telah menjadi tim sementara. Tim yang telah bersatu untuk memiliki rasa percaya yang lebih besar satu sama lain." Mendengar perkataan Jinan, prajurit pendek dari tempat suci 10.000 Buddha berkata dengan tenang, "Namaku Jinhai." "Jinhai? Anda adalah putra reinkarnasi dari kuil tubuh emas." Seorang pejuang manusia di sebelahnya tiba-tiba berteriak. Mendengar itu, Jinhai tersenyum tipis. "Benar, Luo Tianxing." Loseng melaporkan namanya lagi. "Namaku Changmo," kata prajurit iblis itu dengan keras. Wanita klan Yoye mengedipkan matanya dan berkata dengan lembut, "Namaku Rohantu." Setelah semua orang diperkenalkan satu persatu, Jinan tersenyum tipis dan berkata, "Mereka semua jujur, hanya Luo Tianxing yang menggunakan nama samaran." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.